Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Santri online dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mengklik video ini, dan kita akan kembali mengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-172. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik sebagai referensi tambahan. Kita juga menggunakan syarah Ibnu Aqil di sini, jadi insya Allah lengkap ya. Tapi tidak sepenuhnya lengkap karena masih banyak sekali buku-buku nahwu yang perlu kita jelajahi juga jika kita ingin mendalami ilmu nahwu dengan sangat dalam. Tapi Alfiyah itu sudah dirasa cukup ya, karena dia sudah mencakup banyak seluruh kaidah nahwu. Terutama di sini Ibnu Aqil menjelaskannya juga sangat baik rahimahullah taala. Baik, mari kita baca dan kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-172 ya. Wajarridan asa aw irfa' mudmara biha idza ismun qabla qad dzukira. Wajarridan, dan sungguh kosongkanlah asa terhadap asa. Maksudnya kosong dari domir ya. Aw irfa', atau rafa'kanlah mudmaron terhadap sebuah domir biha dengan asa. Idza qad dzukira ya, idasmun ya. Idasmun, jika ada isim qad dzukira yang sungguh disebutkan apa isim qablaha, sebelum asa. Nah, di sini di bait ini menjelaskan tentang kosongkanlah asa dari suatu domir atau rafa'kanlah domir dengan asa jika ada isim yang disebutkan sebelum asa, begitu maksudnya. Maka kondisinya di sini adalah susunannya ada isim, kemudian isim dohir, maksudnya ya, ada suatu isim dohir, kemudian ada asa, setelah itu ada an dan fiilnya. Nah, di sini ada tiga, kedudukannya seperti itu. Nah, pada kondisi ini an itu boleh dikosongkan dari domir atau dia boleh merofakkan domir yang kembali kepada isim dohir tersebut, sedangkan an dan fiilnya menjadi khabarnya asa. Atau bisa jadi tadi yang pertama, asa tidak ada domirnya tapi dia merofakkan an dan fiilnya sebagai fa'ilnya asa. Lalu fiilnya setelah asa itu merofakkan domir yang kembali kepada isim dohir yang nampak tersebut sebelum asa itu. Kalau bingung, nah kita akan lihat contohnya nanti di syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ikhtasat asa, dikhususkan asa min baini sa'iri af'ali hadzal bab, di antara seluruh fiil-fiil bab ini, bi annaha, bahwasanya dia idza taqaddama 'alaiha ismun, jika dia didahului oleh isim, jaza maka boleh ayud maro, didomirkan, fiha di dalam asa, apa domirun domir, maka boleh didomirkan di dalamnya domir atau disembunyikan domir di dalam asa. Ya'udu, yang domir tersebut kembali alal ismi kepada isim as-sabiqi yang telah mendahului asa. Wa hadhihi lughatu Tamim, ini adalah bahasa Bani Tamim. Wa jaza, dan boleh apa tajriduha, mengosongkan asa, anid domiri, dari domir. Wa hadhihi lughatul Hijaz, ini adalah bahasa ahli Hijaz. Jadi ada dua bahasa yang disebutkan di sini, yaitu bahasa Bani Tamim dan bahasa ahli Hijaz atau penduduk Hijaz. Wadzalika nahwu, ini itu contohnya adalah Zaidun asa ayyaquma. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada isim dhahir, kemudian ada asa, kemudian ada an dan fiil mudhari'. Nah, dalam kondisi ini maka ada dua bahasa. Kita bisa menganggap bisa mengasumsikan dengan dua bahasa. Yang pertama, wa fa'ala lughati Tamim,
Maka dengan asumsi bahasa Bani Tamim, yakunu fi asa domirun mustatirun, ada dalam asa domirun, suatu domir mustatirun yang tersembunyi, ya'udu ala zaidin, zaid. Jadi kalau menurut bahasa Tamim, pada asa ini ada domir yang kembali kepada zaid, maka huwa domirnya, huwa kembali kepada zaid. Wa an yaquma, dan lafaz an yaquma ini fi maudhi'i nasbin bi asa, dia di mahal nasab, dinasobkan oleh asa, menjadi khobarnya asa berarti. Wa 'ala lughatil hijazi, sedangkan menurut persepsi atau asumsi bahasa Hijaz, la dhamira fi asa, tidak ada domir pada lafaz asa, ya. Wa an yaquma fi maudhi'i raf'in bi asa, sedangkan lafaz ayyaquma ini dia pada kedudukan rafa, dia sebagai isimnya asa, begitu. Jadi dua ya. Kira-kira udah paham ya? Jelas. Kalau versi Bani Tamim, Zaidun asa, Zaidun adapun Zaid, asa yaitu semoga, barangkali siapa Zaid, itu ayyakuma yaitu berdiri siapa Zaid, gitu. Jadi terjemahannya gitu kalau menurut Bani Tamim. Tapi kalau menurut Hijaz, Zaidun adapun Zaid itu asa, barangkali itu ayyakum, barangkali apa ayyakuma berdiri siapa Zaid, begitu. Jadi ini an yakuma sebagai fa'ilnya asa dalam bahasa Hijaz. Sedangkan dalam bahasa Tamim, ayyakuma menjadi khobarnya asa, begitu. Kalau bingung silakan tanyakan di kolom komentar ya. Wa tadharu fa'idatu dzalika fi tasniyati wal jam'i wa ta'nisi fataqulu 'ala lughati Tamim, dan nampak buah atau faidah itu pada isim tasniyah ketika berupa tasniyah isim dohirnya, atau berupa jamak isim dohirnya, atau berupa jamak ta'nis isim dohirnya itu. Fataqulu 'ala lughati Tamim, maka kamu bisa mengucapkan dalam bahasa Bani Tamim, Hindun asat antaquma, karena menurut Bani Tamim asa ini beramal kepada ma'mul marfu' dan ma'mul mansub. Ma'mul marfu'nya adalah domir hiya yang kembali kepada Hindun, ditandai dengan tak ta'nis di sini, kemudian antaquma menjadi khabarnya asa. Itu Bani Tamim. Wa zaidani asa ya ayyaquma, sama di sini. Wa zaiduna asau ayyaqumu, sama. Wal hindanu asata antaquma, wal hindatu asaina ayyaqumna. Nah, semuanya ini asanya merofakkan domir dan dia menjadikan antaquma menjadi khabar. Ayyaquma khobar, asaya alifnya ini menjadi isimnya asa yang kembali kepada zaidani. Nah, seperti itu sunannya ya. Wa taqulu 'ala lughati Hijaz, kamu bisa mengucapkan berdasarkan bahasa Bani Hijaz dengan asumsi Bani Hijaz, Hindun asa antaquma wa zaidani asa ayyaquma. Ini karena pada asa tidak ada domir, tidak disebutkan domir ya. Jadi asa tidak merofakkan domir apapun, dia langsung merofakkan mahal dari lafaz ayyaquma. Jadi begitu perbedaannya. Wa zaiduna asa ayyaqumu wal hindani asa antaquma wal hindatu asa ayyaqumna. Jadi itu maksudnya bait ini ya. Wa jarridan asa, kosongkanlah asa, awil fa'mud maro, atau rafa'kanlah domir. Nah, kalau bahasa Tamim asa merofakkan domir, sedangkan bahasa Hijaz asa itu tidak merofakkan domir tapi merofakkan mahal atau tempat antaquma sebagai fa'ilnya asa. Begitu jelas ya. Wa amma ghairu asa min af'ali hadzal babi fayajibul idmaru fihi. Adapun selain asa di antara seluruh fiil-fiil pada bab af'alul muqarabah ini, fayajibul idmaru fihi, maka wajib mendomirkan domir pada fiil-fiil tersebut. Contoh az-zaidani ja'ala yandumani. Ya, dua zaid ja'ala memulai, itu yang dumani ya. Ja'ala zaidani, adapun dua zaid itu ja'ala memulai siapa dua zaid, itu yang dumani membuat rencana. Jadi ya zaidani, ja'ala ini merofakkan alif sebagai isimnya, kemudian yang dumani menjadi khabar ja'ala. Wala yajuzu tarkul idmar, tidak boleh meninggalkan pendomiran tersebut. Fala taqulu az-zaidani ja'ala yang dumani, maka enggak boleh mengucapkan az-zaidani ja'ala yang dumani.
Kama taqulu az-zaidani asa ayyakuma, sebagaimana kamu mengucapkan adapun dua zaid itu asa semoga atau barangkali itu ayyakuma dia berdiri. Maka boleh seperti ini ya. Itu hanya berlaku pada asa. Jadi kalau pada asa, khusus asa, dia boleh tidak mendomirkan atau mendomirkan domir pada asa. Jadi dia bisa dikosongkan dari domir. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.